Assalamualaikum. Hai, kalian pernah lihat nggak berita-berita seperti ini? Dugaan penistaan agama oleh YouTuber Muhammad KC bergulir ke ranah hukum. Awalnya viral setelah membuat video yang dituduh melecehkan agama. Babi ngepet tersebut diduga milik seorang warga yang menganggur namun mempunyai banyak uang. Nah, dan juga berita-berita ini. Nah, gimana menurut kalian? Miris kan? Itu adalah berita real yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Berita yang banyak beredar di akhir tahun 2020 sampai 2021 saat ini. Nah, saya sendiri itu sudah sering melihat berita-berita semacam ini. Ada orang marah-marah ke kurir karena barang yang dipesan itu tidak sesuai. Bahkan sampai ngebully kurirnya. Ada juga trending-trending aneh seperti pamer uang, harta, toksik, kemudian mencelakai korban, pembulian, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan secara cuma-cuma biar dapat sorotan, biar dapat highlight dari penontonnya. Ya meskipun nggak semuanya ya, tapi banyak yang melakukan. Hal-hal semacam itu kebanyakan berasal dari platform media sosial, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, saya sendiri itu tidak mau menjelekkan media-media seperti itu ya, karena media itu hanyalah alat. Baik atau buruk, suatu media itu bergantung pada penggunanya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, ada apa dengan pengguna medsos saat ini? Nah, selamat datang di dunia akhlakul madmumah. Penyakit hati, psikosis atau nama lainnya dalam bahasa Arab adalah marad, merupakan keadaan diri yang tidak terkontrol karena adanya gangguan mental dan juga emosional. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, penyakit hati itu adalah suatu bentuk kerusakan yang menimpa hati, yang nantinya berakibat pada tidak mampunya hati untuk melihat kebenaran. Nah, contoh dari berita-berita di atas, seperti orang marah-marah, dan juga perbuatan buruk lainnya, itu juga bisa disebabkan karena penyakit hati. Kok bisa gitu? Jangan salah. Penyakit hati sendiri itu adalah penyebab dari perbuatan-perbuatan buruk. Bahkan Ibnu Taimiyah berpendapat kalau penyakit hatilah yang membuat manusia itu menyukai kemungkaran dan juga membenci kebenaran. Terus penyakit hati itu apa aja, Pak? Sangat banyak. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai membuat beberapa kitab tentang ini. Di antaranya adalah Amrodul Qulub Washifa atau terapi penyakit hati gitu. Nah, menurut Hasan Muhammad Asyarqawi ada 9 macam penyakit hati. Dan menurut Imam Ghazali ada 3 utamanya penyakit hati. Hasad atau iri dengki, ujub atau tinggi hati, dan juga riya atau pamer. Nah, mari kita bahas. Yang pertama, hasad. Nah, iri hati atau hasad itu perasaan tidak rela terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Nah, mudahnya, hasad itu menginginkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain dan tidak senang kalau nikmatnya itu tidak ia dapatkan. Nah, hasad ini adalah penyakit hati yang punya impact paling besar dari penyakit hati lainnya. Kok bisa? Gini, kalau orang sudah tidak terima dengan apa yang Allah berikan, ngerasa nggak adil, kok orang kok bisa seperti itu ya? Nasibnya kok bisa bagus, kok saya enggak? Nah, maka pastinya orang itu akan mengejar apa yang ia harapkan. Entah dengan cara apapun. Nah, sialnya setan itu selalu menunjukkan manusia jalan-jalan yang buruk, bukan yang baik. Nah, kemudian orang dari iri itu, orang bisa marah, bisa membunuh, bisa perang, bisa menghina, dan lain sebagainya. Saking besarnya dampak dari iri ini sampai disebut di dalam hadis riwayat Abu Daud. Hasad itu bisa melenyapkan seluruh amal soleh kita. Iyyakum wal hasadu fa innal hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Na'udzubillah. Yang kedua, riya. Nah, siapa nih kalau punya barang-barang baru langsung dipamerin ke teman-teman, langsung update status? Hati-hati, itu semua bisa menjadikan diri kita riya. Loh, apa sih riya itu? Riya itu berasal dari kata ro'a yang berarti melihat. Nah, menurut Imam Ghazali, riya itu berbuat atau beramal semata-mata karena orang lain, bukan karena Allah. Jadi mudahnya kalau ada orang lain yang lihat, dia itu bakal rajin, khusyuk, niat. Nah, kalau nggak dilihat orang, ya males-malesan. Nah, ternyata riya itu nggak cuma dalam hal ibadah saja, tetapi hal di luar ibadah juga. Yang jelas, bukan karena tahadus bin nikmah, tetapi hanya karena ingin dipuji. Nah, riya ini juga merupakan akar dari sifat munafik. Dan juga termasuk ke dalam syirik kecil atau syirkul asghar. Kok bisa? Nah, karena di dalam hal ibadah, niatnya itu bukan karena Allah, tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Berarti dia menganggap kalau Allah itu bukan tujuan satu-satunya untuk ibadah. Nah, karena itu dinamai syirik. Nah, lalu amalnya bagaimana? Amalnya tertolak dan celaka orang tersebut. Seperti dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7.
maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan mencegah menolong dengan barang yang berguna. Na'udzubillah. Yang ketiga, ujub. Nah, yang ketiga ini ada ujub. Ujub itu adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri atas suatu prestasinya. Loh, bukannya bangga itu manusiawi ya? Iya, tapi bangga yang dimaksudkan di sini itu adalah merasa kalau dirinya itu lebih baik daripada orang lain dan menganggap kalau mereka itu lebih rendah dari dirinya dan cuma dirinya yang hebat gitu, yang selamat. Lalu kenapa ujub itu tidak diperbolehkan? Karena sifat ini itu bisa membuat hati seorang itu buta. Buta kalau apa yang udah dilakukannya itu buruk, tetapi dianggap adalah sesuatu yang baik. Buta kalau dirinya itu adalah orang yang celaka, tapi dia anggap kalau dirinya itu orang yang selamat. Gitu. Karena merasa apa yang ia lakukan itu adalah hal yang paling benar, paling baik daripada yang lain. Gitu. Loh, terus kenapa? Sifat ini nantinya itu bikin dirinya akan terjerumus dalam kesesatan. Apabila ia adalah seorang pemimpin, maka ia bisa menjerumuskan rakyatnya. Nah, itulah yang membuat ujub itu dilarang. Ujub juga bisa menyebabkan sifat sombong. Nah, dan seperti kita ketahui nih, sombong itu kan cuma milik Allah semata. Sebagai makhluk yang lemah, kita ini itu tidak boleh memiliki sifat itu. Gitu. Lantas bagaimana caranya untuk menghindari penyakit-penyakit hati tersebut? Nah, Imam Ghazali merumuskan pencegahan penyakit hati menjadi dua. Ada amalan lahiriah dan juga ada amalan batiniyah. Amalan lahiriah ini seperti sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, puasa, dan lain sebagainya. Amalan batiniyah seperti berusaha untuk ikhlas, ridho, dan juga sabar. Nah, sebetulnya dari semua hal-hal itu sudah ada rumusan yang simpel, yang sudah tertuang dalam syair Tombo Ati karangan Sunan Bonang. Yang pertama ada membaca Al-Quran beserta maknanya. Yang kedua, sholat malam. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, memperbanyak zikir. Dan juga yang kelima ada berpuasa. Insya Allah dengan amalan-amalan tersebut penyakit hati dapat dihindarkan. Latihlah diri dengan sifat dan perilaku yang baik. Niscaya kita juga akan menjadi netizen yang baik dan terhindar dari penyakit hati. Barakallahu fikum. Terima kasih karena sudah menyimak dari penjelasan saya. Dari awal sampai akhir, saya Rifki dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.